Ferdian Paleka ntar kita. Kesian, jangan tuh, kesian dia salah dia. Kaum yang seperti itu dilecehkan. Kok udah diem sih lu? Bahas puncak macet tuh. Gimana nih anak dua ini nih yang punya kawasan puncak? Kayaknya kan PSBB masih berjalan nih, kok udah rame sih tapi jalanan. Tapi PSBB sekarang kan udah mau apa sih? Mau adaptasi new normal kan? Harusnya gimana tuh buat soalnya kan baru berlakunya kan baru tanggal 6. Baru besok nih mulai berlaku tuh tanggal 6 Senin tanggal 6. Apaan? Itu yang buat adaptasi kebiasaan baru AKB. Itu buat di Kota Bogor, Pak. Oh, ini kabupaten, maaf. Saya tempat. Kabupaten masih menerapkan PSBB kalau nggak salah itu sampai tanggal 16. Tanggal 3 Juli kan ya. Mulai 3 Juli ya. 3 Juli sampai tanggal 16. PSBB masih panjang. PSBB. Oh, kalau kota kan udah tanggal 6 tuh udah AKB. AKB kan. Nah, cuma ini yang jadi masalah kok selama PSBB kok jebol terus kayaknya ya kita nih. Nah, ada apa nih sebetulnya nih? Apa emang masyarakatnya yang bandel? Atau siapa nih yang bandel kira-kira nih? Apa di atasnya yang kurang mencontohkan kayaknya di atas. Udah Bapak Denny silakan tanggapi pertanyaan Bung Cao. Yang pasti sih satu, kita sebagai pejuang sosial kadang-kadang merasa tersakiti. Karena apa? Selama pandemi ini kan kita dari awal berjuang, dari mulai kita mengupayakan penyemprotan disinfektan, masker juga, dan ternyata ujung-ujungnya kejebolan juga. Akhirnya kan ya kita juga jadi agak-agak gimana ya, dibilang males ya pasti, karena intinya kecewa aja, sakit hati. Tapi kan PSBB ini ada di dua mata pisau ya, ibaratnya kayak di satu sisi kita khawatir akan penyakit, di satu sisi ekonomi kita kan sangat-sangat tergantung dari masyarakatnya gitu. Gimana tuh, Pak? Itu Berasa ngomong politikus gua. Emang orang politik. Perlunya keseriusan dalam penanganan PSBB ya. Jadi intinya yang harus dibangun itu adalah kesadaran sosial ya. Karena ketika kita berbicara dalam konteks kesadaran sosial, artinya semua elemen itu terlibat, sadar diri. Kita sebagai masyarakat sadar apa yang harus kita lakukan, dan pemerintah pun sebagai pejabat publik harusnya sadar dengan apa yang harus dilakukan. Emang selama ini pemerintah belum maksimal gitu, Pak? Kita nilai sendiri aja ya. Mungkin masing-masing punya opini, tapi ya balik lagi, segala permasalahan yang terjadi selama PSBB itu ibarat dua mata pisau. Soalnya kan banyak pemerintah pejabat publik juga yang mencontohkan ada pelarangan PSBB juga sih. Jadi balik lagi ke rakyatnya melihat di atasnya, wah ini aja pejabatnya mencontohkannya yang nggak benar juga. Nah, emang balik lagi ke kesadaran diri masing-masing. Apalagi kan sekarang masyarakat udah banyak yang nggak peduli ya, Pak ya? Iya. Gitu, jadi acuh. Soalnya pengalaman gue ya, setiap berangkat kerja tuh kemarin waktu PSBB bener-bener diberlakukan banget, gue lewatin 5 pos setiap hari setiap berangkat kerja. Tapi 5 pos itu nggak ada yang pemeriksaan, cuma duduk aja ngopi. Kalau ada kamera baru. Iya, pokoknya kalau ada sorotan yang ada lambang-lambang televisi tuh udah pasti sok-sok kerja pencitraan gitu. Terus kadang-kadang kalau flashback ya, ingat lagi ke beberapa minggu yang lalu, itu kan ada lebaran Lebaran Idul Fitri ya, dimana harusnya kan gue juga mudik ya, karena gue tiap tahun tuh biasanya melakukan kegiatan mudik Lebaran. Mungkin ini mewakili suara-suara orang-orang
yang nggak mudik. Yang nggak mudik aja. Kalau ingat ke situ sakit juga ya, karena apalagi kan kita juga lihat banyak orang yang gak cuma mudik tapi juga melakukan liburan juga kan, Iya. beraktivitas. Liburan wisata juga ya. Mereka juga udah capek, udah jenuh, bosen di rumah terus ya. Tapi yang paling sakit hati itu buat gua karena gagal mudik aja. Bukan gagal nikah. Bukan. Di saat kita mengikuti peraturan pemerintah, tapi kok malah kelonggaran yang terjadi ya. Jadi ya begitulah kira-kira. Berarti tahun ini lu nggak mudik ya? Nggak mudik karena gua masih menghargai Aturan yang berlaku yang ditetapkan polis pemerintah. dari pemerintah. Kebijakan dari pemerintah masih tetap gue ikuti. Emang di sebagian masyarakat ada yang mudik gitu, Banyak Pak. Banyak yang colong-colongan. yang Iya. kebobolan juga berarti ya. Kita kan bisa lihat di stasiun televisi nasional. Tapi kan seenggaknya pemerintah udah ngasih Himbauan. Tapi kan itu tergantung ke masyarakat, balik ke masyarakatnya lagi juga kan. Tapi kadang ada oknum-oknum yang memanfaatkan celah kayak semacam yang mudik itu, ada beberapa travel yang tetap operasionalnya berjalan dan dia tuh caranya umpet-umpetan sama polisi. Apa yang udah dimasukin ke truk itu kan mobilnya. Nah itu kan balik lagi, jadi ada oknum-oknum yang memanfaatkan di balik wabah seperti ini. Terus juga yang saya tahu itu ada juga beberapa dari mereka yang mudik. Jadi via-nya itu udah enggak via apa? Via Valen. Via Valen. Udah enggak via kereta atau bus ya. Tapi mereka tuh pinter-pinterannya tuh pakai angkot. Jadi anggotanya di booking gitu. Nggak di booking, jadi mereka turun. Oh, di tiap daerah. Ya, jadi sistemnya naik sambung di angkot mereka. Apa ngeteng ya, ngecer gitu ya. Jadi pada ngompreng nih, Ngompreng. juga. Yang mudik dulu alumni STM kali ya. Bisa jadi. tapi gue sering mikir Bra ya, kalau misalkan gue mudik nih, terus gue sampai kampung halaman gue gitu. Nah di sana juga kan pasti gue kena sanksi sosial juga kan. Ini dari Bogor nih atau dari Jakarta nih. Nah kan untuk penyebaran virus corona ini sendiri itu kan Iya, terbesarnya klasternya klaster Jakarta sama Jabodetabek lah ya. Jabodetabek, iya. Makanya kita lebih baik ikuti saran pemerintah aja. Sampai sekarang pun tetap kita tidak merubah komitmen kita terhadap pemerintah, biarpun kecewa ya. Tapi ya begitulah. Lu buat lu gimana Den? Kalau buat gue Mudik gak sih? mudik Pak. Mudik. Mudik Kemana mudik? ke Cisarua Pak. Turun dikit doang. Gue kan bis nggak ada, gue pakai ojek aja Pak. Pakai ojek ya. Nggak online kan? Online nggak bisa kan? Udah nggak bisa kan. Hanya food sama ini aja ya, kayak barang atau apa. Paling gue kalau mau mudik dipaketin dulu Pak. Iya, lewat GN. Jangan. Kamu tidak merasakan apa yang aku rasa. Kalau lu mudik kemana? Gue ke Pekalongan. Dia di Pekalongan jualan batik juga Pak. Oh, pantas mukanya corak batik. Jadi balik dari Pekalongan itu ke Cisarua dagang emper batik gua. Oh, gitu. Biasanya kalau mudik tiap tahun via apa? Via pribadi sih. Pribadi. Kendaraan pribadi. Buat sekarang libur dulu jadi mudiknya. Libur dulu kita. Tapi di sini ada sholat id nggak? Ada. Di masjid? Kalau di sini Jumatan, sholatnya masih normal sih Pak. Masih normal ya. Itu berarti nggak mengikuti himbauan pemerintah dong kalau masih Jadi, normal. kalau kita acuannya berpacu pada peraturan pemerintah itu kan kita harus lihat zona. Zona. Iya, Di sini jadi zonanya di sini dari hijau, kuning, merah nggak ada. hijau sekarang kuning lagi. Kuning. Jadi ada Sempat beberapa green ya. titik dari tempat-tempat peribadahan itu yang emang dilarang. Nggak boleh ya. Dalam artinya dilarang ini bukan dilarang kita buat Beribadah. tapi pemerintah menjaga kita dari
penularan virus corona. Jadi jangan salah kaprah ya. Soalnya banyak yang di luar sana salah kaprah, Iya, salah salah definisi kaprah. pengertian. Katanya kita nggak boleh beribadah, katanya kita ibadah kita dibatasi dan lain sebagainya. Tapi kan ya kalau orang yang pemikirannya pendek mungkin mau aja ya didoktrin seperti itu. Tapi kan untuk orang-orang yang kritis kita bisa berpikir lebih dalam, bukan itu tujuan. Jadi esensinya itu untuk menyelamatkan Buat kita juga. kita juga. Soalnya banyak yang komplain atau banyak yang istilahnya bersuara tuh lebih ke kalau mohon maaf nih ya, kalau di luar agama non Islam tuh Islam lebih vokal, karena kan kita kan setiap Jumat yang benar-benar ada ibadah buat Jumatan ya kan. Kayaknya di luar Islam tuh adem-adem ayam aja, dia kayak nggak ada yang bersuara gimana gitu. Sebenarnya semuanya sama sih ya, efeknya sama. Di luar Islam kan biasanya dia bisa via streaming. Atau mungkin bisa juga mereka nggak mau terlalu ikut campur dengan kita karena takutnya itu tadi kan, karena kan situasi politik kita ini lagi panas dengan dibenturkannya isu-isu agama. Itu sih kalau dari stigma gue ya. Stigma lu gimana Kan udah gue tanggapin tadi. Tapi yang jadi pertanyaan gue, corona itu ada nggak sih Pak? Oke, kalau corona itu nggak ada, gue rasa dokter-dokter sedunia mungkin udah membantah ya. Tapi karena corona ini memang ada, akhirnya kan tidak ada bantahan dari dokter-dokter dunia internasional. Tapi kan ada di public figure tuh yang bilang tuh itu musisi ya, salah satu konspirasi. Nah itu kan bisa aja mungkin ya kita bicara di sini selalu menggunakan mungkin. Jadi jangan masih pengandaian ya. Masih pengandaian, masih bersifat hipotesa. Mungkin aja apa tuh tadi Pak, saya lupa. Corona itu ada atau enggak? Konspirasi. Mungkin bisa jadi itu hanya untuk melakukan status quo. Jadi tindakan yang dimaksud untuk status quo ya. Tapi gua rasa nggak akan ada yang ngerti nih teman-teman gua di sini. Lu tahu nggak status quo? Kagak. Ya, ayo jelasin Cak. Jadi coba Pak jelasin Pak. Oke, status quo itu adalah satu manajemen konflik yang sengaja diciptakan untuk mengamankan satu kondisi tertentu. Bisa berbentuk pengalihan isu dan lain-lain. Nah dia yang siapa tadi si salah satu artis itu lah. Ya sih itulah. Musisi itu. Nah dia status quo dia tujuannya apa? Karena dia kan personal, bukan membawa komunitas. Enggak, atau dia kan emang di daerahnya buat menolak aklamasi gitu kan. Di sana. Aklamasi. Dia ikut aktivis. Oh dia aktivis juga ikut aktivis. Cuma kan dia kan salah satu band lah ya. Nah rekannya dua tuh mendukung pemerintah, hanya dia doang seorang nih yang membantah. Yang dokter itu bukan juga? Bukan. Beda lagi ya dokter. Beda dokter itu yang warna-warna rambutnya. Beda. Beda lagi. Ini rekan band dia. Tapi kemungkinan juga sama ya, statusnya itu masih untuk kepentingan status quo, karena kan kita tidak pernah tahu apa yang ada di balik politik kan. Ini politik misteri. Iya. Karena kompleks ya kalau kita bicara politik itu. Jadi kebanyakan sifatnya hanya hipotesa. Karena dalam satu penggalian fakta itu kan dibutuhkan digging deeply namanya. Jadi penelusuran mendalam. Artinya Yang prosesnya itu berlarut-larut, jadi tidak instan. wah, complicated Pak kalau dibahas kayak gitu Pak, kayaknya Pak. Gue berasa jadi masuk ke kelas FISIP ini Pak. Iya. Jadi kayak kuliah gue. Emang bener kuliah sekarang, kuliah subuh sekarang.
Jadi benar-benar complicated banget deh ini wabah ini tuh, benar-benar banyak kepentingan di dalamnya sih menurut gue ya, istilahnya ada. Bukan kepentingan Pak, kalau kata gue semua orang emang belum siap menghadapi. Iya, ini kan tanpa diduga datangnya wabah ini juga kan. Mau dari kalangan atas mau kalangan bawah udah belum ada yang menduga sih. Iya. Sampai berapa? Sekarang udah puluhan ribu ya. Udah puluhan ribu kan. Puluhan ribu dah. Tapi kalau gua pribadi sih menolak pernyataannya ya. Pernyataan siapa tuh? Pernyataan yang mana? Si itu yang tadi yang namanya tidak bisa disebutkan. Yang aktivis itu. Jadi kalau menurut gua itu corona itu dijadikan sebagai alat konspirasi. Jadi bukan corona itu konspirasi ya. Jadi dijadikan alat ya coronanya itu. Dijadikan alat konspirasi. Jadi medianya dia ya. Jadi kalau misalkan kita berpikir kalau corona itu adalah konspirasi, rancu juga ya. Tapi kalau kita tanda kutipnya itu corona dijadikan sebagai alat konspirasi, gua rasa itu nggak rancu. Nggak rancunya? Sifatnya jelas. Karena kan segala sesuatu itu akan bermuara pada satu kepentingan ya. Berarti kalau kayak gitu emang di itu tuh ada konspirasi juga berarti. Iya, jadi itu adalah satu masalah yang poinnya itu ketemu. Jadi apa nih kira-kira yang bisa kita bisniskan dari keadaan tersebut gitu. Ibaratnya korek gas, nggak ada gasnya, buat bakar rumah. Ribet juga Kan? Ribet juga. Terus ada medianya. Bukan si korek gas yang bakar rumah kan? Bukan, media penyambungnya itu yang bakal ribet lah, bahas politik. Pusing gue ya. Tapi kita lebih ke coronanya aja ya. Iya. Cuma kita di sini acuannya, motivasinya supaya masyarakat kita ini tidak mudah tergiur atau terdoktrin isu-isu yang menyebar ya. Ya betul, supaya masyarakat kita ini lebih kritis dalam berpikir. Kritis ya, bukan kritik. Kritis. Bukan kritik, bukan keripik juga. Bukan keripik. Tapi kan walaupun lu ngejelasin secara gamblang, secara jelas, tetap aja yang namanya masyarakat kan bukan 1-2 orang nih, dan tingkat edukasinya berbeda-beda. Iya, betul. Nah jadi tingkat pemahamannya pun berbeda-beda. Tapi tetap satu ilmu itu kan bersifat kayak gini ya. Celakalah orang yang berdiam dengan ilmunya, dan celakalah orang yang berdiam dengan kebodohannya. Jadi ketika misalkan gue punya satu ilmu tertentu nih, tapi cuman nggak gue sharing ke yang nggak gue keluarkan atau nggak gue apapun dalam bahasa itu ya, intinya nggak gue share ke orang, tidak diamalkan lah. Tidak diamalkan, nah itu maksudnya. Itu nanti bakal jadi pertanggungjawaban gue di akhirat. Jadi terlepas orang-orang yang tidak mengerti, mungkin nanti ada orang lain lagi yang bisa menyambungkan dan menjelaskan apa yang gue jelaskan. Ngerti nggak lu? Ngerti Pak. Diam banget. Jadi seperti itu garis besar yang disampaikan oleh Bapak Cao. Bapak Coa. Oh Coa tuh balik tuh. Jadi wabah itu benar-benar kompleks juga ya, istilahnya bukan wabahnya sih ini ya, istilahnya dari orang-orang yang menjadikan media wabah itu. Ya, ribet Pak. Udah kemarin presiden kita marah-marah kan, evaluasi menterinya. Coba Pak, tanggapannya gimana Pak Coa? Kita balik lagi aja karena semua juga nggak siap yang menghadapi wabah ini ya. Memang benar-benar di luar dugaan kita semua ya. Jangankan presiden kita Pak, yang di Amerika aja kewalahan kan. Iya, teman gue pernah tuh laporan waktu pas masih di sana kan dia ya kuliah. Itu hampir 10 menit sekali itu ambulan bahkan ambulannya udah nggak cukup sampai bawa pakai truk gitu buat ngangkut ininya ngasih penderitanya. Itu
yang corona Pak. Corona itu yang dia klaster paling besar di New York katanya sih. Katanya. Iya, kalau gue taunya di Bogor aja sih. Bogor aman lah maksudnya. Tanggapan lu? Apa? makan di Kota Bogor udah merah kan? ada yang kuning sama seperti yang dibilang sama Coa sih, istilahnya nggak semuanya merah. Jadi ada beberapa kan dia ada beberapa kecamatan kan, dari Bogor Utara, Bogor Tengah, Bogor Selatan, Bogor Timur sama Tanah Sareal. Nah yang lebih tinggi itu di Bogor, di Tanah Sareal, yang kecamatan Tanah Sareal ya, kebetulan tempat daerah gua emang zona merah di situ. Zona merah. Makanya kemarin sempat udah turun tuh, udah melandai lah penderitanya. Nah mungkin karena terlena oleh dengan keadaan masyarakat ya, istilah dalam tanda kutip udah nggak menghiraukan himbauan lagi. Ada beberapa masyarakat lah, nggak semuanya pasti. Ya pas ketika udah agak melandai dia terlena, ya pas impactnya ke depannya naik lagi. Ya karena perbuatan mereka sendiri yang udah mengapa, udah agak mending, udah turun nih gitu kan. Tapi gue bersalut juga sih sama di kota, sama wali kotanya, dia benar-benar serius. Dia serius karena ya pengalaman dia sendiri, dia diisolasi. Jadi dia tahu jangan sampai yang dia alami itu dialami oleh masyarakatnya, makanya dia cinta oleh masyarakat juga kayak gitu sih. Dan kemarin sempat dia, kebetulan kan gue ini nih aktif di komunitas bola kan di Bogor. Nah kemarin kan sempat ada beberapa turnamen atau komunitas yang ngadain turnamen itu pada saat masa PSBB. Masa PSBB tetap tapi ada. diizinkan. Justru itu yang gue herankan ya, istilahnya dari pihak jajaran pemerintah Kota Bogor sebenarnya nggak mengizinkan, ada larangan untuk sarana olahraga atau sarana umum yang membuat perkumpulan itu kan orang banyak. Nah itu nggak boleh, cuma mungkin dalam tanda kutip ada oknum nakal dari pihak GOR ya, pihak gelanggang olahraganya itu mengizinkan, padahal dari sisi pemerintah nggak mengizinkan. Dan baru tadi aja gue dapet laporan lagi, tadi sore itu ada kayak semacam mini turnamen, dan itu sebenarnya belum boleh dilakukan di tempat itu. Mungkin mereka melalaikan lah himbauan dari pemerintah, karena baru berlaku tuh AKB itu di Kota Bogor per Senin ya, tanggal 6 Juli baru diberlakukannya. Cuma hari ini ada yang mengadakan seperti itu. Nah mungkin dari pihak Panvel atau dari pihak yang main juga nggak tahu, di situ ada salah satu pegawai media. Nah di situ dia nyari bahan lah, namanya media kan nyari bahan kan. Dia nyari bahan dan sampai ke media cetak bahwa ada penyelenggaraan yang sebelumnya sudah diinformasikan oleh pihak pemerintah Kota Bogor masih larangan kan. Nah, baru berlaku Senin, cuma kenapa ini bisa diizinkan dari pihak GORE sendiri. Nah itu yang jadi bahasan. Tapi dari pihak pemerintah udah ada tanggapan? Untuk saat ini sih belum, cuma udah masuk ke media ya pasti bakal dibahas juga. Tapi nggak sampai marah-marah kayak di kabupaten kan Pak? Enggak. Wali kota kita santuy Pak. Jadi nggak cuma marah-marahnya aja ya. Tapi di kabupaten enaknya sekarang ada joget apa tuh yang lagi ini gitu? Oh ada ya? Ada. Apa joget apa? Joget apa sih? Ya, ada itu. Yang wali kotanya yang bikin sama wakilnya. Itu agak-agak ini ya, agak-agak menarik juga. Itu setiap pagi jogetnya? Enggak, dia jadi beredar video kita lihat dari video dia yang menyebar. Dibikin di IG-nya, dia banyak yang ikutin juga sih. Viral tuh. Itu orang kota kagak tahu ya? Enggak tahu, gua kan orang kota, kan orang kabupaten, Pak. Ya kan yang bikin Bima Ari ya? Oh iya tuh. Oh, yang joget itu. Iya, tahu itu. Kian gua bupati lu. Ibu. Tapi dari pihak kabupaten emang udah 24 menit. Oh iya.